Selamat siang, salam Just Talk. Kali ini gue mau bahas 3 match, 3 preview em, Manchester United lawan City, Everton lawan Chelsea, dan Real Madrid lawan ATM. Oke, kita bahas The Real United dari Manchester melawan tetangganya City. Kalau menurut gue ini adalah derby ya. Kalau dulu kan Man City itu nggak dianggap sama Manchester United, tapi sekarang kan mereka nggak bisa bilang begitu semenjak diambil alih sama konglomerat atau juragan dari Timur Tengah. Oke, karena jelas jor-joran, mereka keluar duit jor-joran. Sebenarnya Man United bukan nggak bisa, tapi lebih tidak mau keluar duit jor-joran. Padahal mereka kalau dalam batas pemain sih masih sanggup lah. Oke. Kenapa gue bilang the real derby? Karena kalau gue bilang sekarang itu sudah nggak bisa dianggap sebelah lagi derby kayak gini. Memang kita tahu United lawan Liverpool itu bisa dibilang masih dianggap derby berdasarkan sejarah ya kan? Bukan derby tapi musuh bebuyutan berdasarkan sejarah. Tapi kalau kita lihat sekarang real derby itu termasuk salah satu derby besar itu ya dari Manchester ini. Kalau kita lihat kekuatan dari City ya lebih lebih bagus daripada United. Tapi itu kan di atas kertas, oke? City awal musim ini agak terseok-seok. Di Champions League main luar biasa. Oke, sementara MU out dari Champions League. MU terseok-seok juga, perlahan mulai bangkit. Cuma yang jadi masalah kan mereka track recordnya home itu bisa dibilang cukup buruk ya. Nah, sementara Man City ini bisa dibilang eh, setelah kalah lawan tim parkir bis, mereka sudah menemukan performanya. Cuman gue masih belum yakin dengan City kalau ketemu parkir bis bisa melawan atau tidak. Hanya malam malam ini yang mereka ketemu itu bukan tim parkir bis. Man United bisa bermain bertahan tapi tidak secanggih Leicester atau ayam sayur. Oke. Tapi feeling gue nggak ada alasan juga untuk bermain full bertahan karena Man United cukup punya kualitas lah. Apalagi sekarang Lucio udah balik, udah main setengah pertandingan. Gue sih kalau disuruh milih Lucio atau Teles, gue tetap milih Lucio. Oke. Lucio udah balik jadi at least lebih kuat lah. Di tengah kemungkinan besar ya tadi di DPI Fuad bilang dia hampir yakin bahwa United main dengan 3 back. Kalau gue nggak begitu yakin ya. Kenapa gue nggak begitu yakin? Karena United City nggak punya real striker. Aguero sebagai striker atau Gapsus itu sangat mobile, selalu turun ke bawah untuk ambil bola. Jadi buat apa pasang 3 center back yang praktis statis lah. Justru gue bilang ya di sini gue beda pendapat, tapi ya kalau kita beda pendapat di DP itu kan wajar biasa. Gue sangat paham apa yang dimaksud Fuad dan gue nggak salahkan juga. Cuman feeling gue sih MU lebih baik bermain dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1 karena satu seperti yang tadi gue bilang City nggak pakai ada striker. Kedua, kalau lu main dengan tiga pemain depan, counter attack-nya MU itu sangat cepat loh. Kalau seandainya lu hanya bermain dua, lu ngarepin Bruno mengikutin counter, gue nggak begitu yakin itu bisa. Justru Bruno itu lebih dibutuhkan, lebih mundur ke belakang, dibutuhkan end passing-nya ya. Biar tiga pemain depan, entah itu dengan Martial, entah itu dengan Cavani yang jelas Rashford sama Greenwood di sayap, itu kalau gue bilang lebih efektif. Dan kita tahu bahwa dari match-match pada saat MU menang itu kan beberapa kali ngandelin counter juga pada saat lawan Leipzig lah, 3 gol itu murni setelah, kalau nggak salah setelah Rashford sama Bruno masuk. Jadi untuk gue sih
Kalau dibilang siapa yang menang, apakah MU bisa menang? Ya jelas MU sudah membuktikan dari 4 kali terakhir 3 kali menang kalau kalau nggak salah. Cuman dari situ kan Pep juga belajar. Yang harus diantisipasi adalah counter attack. Nah, bagaimana mengantisipasi counter attack? Yaitu menempatkan minimal 3 pemain di belakang. Oke, jadi nggak ada surprising elemen lagi. Cuman Pep ini kan kadang kepala batu, tetap tidak mau merubah strateginya, menempatkan 7-8 pemain di depan bola sehingga kalau kena counter itu hanya 1-2 pemain. Nah, sementara kalau United lebih smart, counternya itu lebih berbahaya daripada Leicester atau Spurs kalau gue bilang. Mereka punya speed, mereka punya skill, dan pemain kayak Rashford sama Greenwood nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Tapi permainan City itu lebih sulit untuk dibendung lah, terutama dari sisi ball possessionnya. Karena itu sudah bertahun-tahun mainnya gitu-gitu aja. Dan untuk gue sih atraktif ya. Hanya City yang jadi masalah kan mereka susah cetak gol. Nah, tapi kan si Aguero ini udah balik. Mungkin dia nggak main dari awal, Gapsus yang main dari awal. Tapi Aguero pun nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Di atas kertas gue toh sedikit unggulkan City. Let's say 51 atau 55%, 45%. Tapi mereka harus hati-hati terutama dengan counter attack yang sangat efektif yang udah menjadi senjatanya MU. Kalau City bisa cetak gol duluan, gue rasa MU susah nguber lah. Tapi kalau MU cetak gol duluan, justru bisa cetak gol lebih banyak karena City harus jangan kepancing dengan kalau seandainya mereka tertinggal duluan di awal-awal, let's say di menit 10-15. Nggak usah terlalu gerusa-gerusu karena waktu masih panjang, peluang itu pasti datang. Dan yang harus diatasi City ya efektivitas harus lebih tinggi. Jadi in this case gue harap ini akan menjadi match yang sangat seru. Gue penonton netral. Gue harap ya terjadi banyak gol dan ada kejutan lah. Terutama permainan harus bagus. Jangan cuma satu dari City. Gue harap MU juga berani ngelawan. Oke? Terus kita ke Everton Chelsea. Nah, Everton ini main di kandang kan cukup bagus. Permainannya sih kalau kita tahu Ancelotti yang sudah paham permainan yang sangat ya cukup jago untuk menganalisa lah, tapi apakah dia bisa menerjemahkan visinya atau apakah dia punya solusi untuk menghadang Chelsea, gue nggak begitu yakin. Satu hal plus point yang dimiliki oleh Everton adalah Ziyech nggak main. Ziyech sama Pulisic kalau nggak salah. Pokoknya ada 2 pemain penting lah yang nggak main karena cedera. Dan Ziyech sama Odoi. Jadi kemungkinan besar Tammy Abraham main lagi, Havertz dari kanan, Werner dari kiri, Tammy yang main. Cuman dengan posisi itu kita lihat kemarin pada saat Ziyech cedera, Werner digeser ke kanan. Werner lebih bermain sendiri, lebih mengandalkan skill penetrasi masuk ke kotak penalti, bukan kayak Ziyech yang melakukan crossing yang mungkin crossingnya dari Pulisic ya. Gue nggak tahu juga kalau Pulisic dimainin dari awal, Werner bisa jadi striker atau Tammy Abraham jadi striker, Werner dari kanan, Pulisic kiri, di belakangnya si Havertz bermain di belakang Tammy Abraham. Itu bisa juga posisi juga karena Everton ini kan kalau gue ngelihat kadang pengen bermain kayak Liverpool, banyak crossing tapi crossingnya nggak akurat, terlalu menghandelin James dan bola-bola atas Calvert-Lewin. Jadi untuk gue sih agak old school permainannya Ancelotti. Di atas kertas Chelsea harusnya bisa menang ya walaupun away. Sementara Everton memang dalam kurva yang menurun, di awal-awal ngegas gue bilang ini akan turun ke habitatnya dan sekarang turun ke habitatnya. Jadi toh gue tetap sedikit unggulkan Chelsea untuk memenangkan. Walaupun tanpa Odoi, tanpa Ziyech, Chelsea harusnya tetap punya kualitas bisa mempertahankan konsistensinya untuk meraih 3 poin di kandang Everton. Terus Real Madrid ATM, orang bilang, oh Coach Justin fansnya Barca pasti dukung ATM untuk bilang enggak, gue dukung Real Madrid untuk menang.
Kenapa? Satu, ATM nggak layak untuk berada di puncak, dan kedua, gue nggak suka gaya mainnya si Simeone. Terlalu oportunis, terlalu direct, sehingga ya efektivitasnya mungkin tinggi tapi nggak enak untuk ditonton. Sementara Madrid dengan baliknya Ramos dan Benzema, nggak tahu, kalau Ramos nggak main ini kayak Bruno nggak main di Man United, 50% rohnya hilang. Nah, sekarang Ramos balik dengan permainan Madrid yang kombinasi sekali dua kali sentuh itu cukup bagus. Madrid ini kan kesulitan kalau ketemu parkir bis, tapi gue nggak yakin apakah bisa juga kalau ATM bermain parkir bis di situ, mereka mungkin agak kesulitan untuk tembus. Yang diwaspadai kan harus counter attack, padahal ATM itu bisa banget main bagus, sangat bisa. Biasanya mereka main satu babak terbuka, habis itu parkir bis ngincar satu gol, itu Simeone banget. Semoga Madrid tidak terkecoh dengan trik-trik seperti itu. Kita lihat, gua harap pun akan terjadi banyak gol. Oke, thanks for watching. Nanti kita bahas lagi reviewnya. See you when I see you.